Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Senang sekali kita kembali pada momen yang berbahagia ini dalam Bisnis Indonesia Forum dengan tema dekarbonisasi industri dan peran perempuan. Saya ulangi, peran perempuan dalam upaya dekarbonisasi industri. Di hadapan kita telah hadir beberapa narasumber yang sangat inspiratif. Ada Bu Ane Patricia Sutanto, Vice President Director dari Pan Brothers. Kemudian ada Bu Ani Septiana, Energy Manager dari Adis Dimension Footwear. Dan ada juga Bapak Putra Jaka Kelana, Advisor dari GIZ Indonesia dan ASEAN. Sebagaimana kita ketahui di tengah dinamika global dan permintaan dari konsumen di berbagai penjuru dunia, serta tuntutan untuk dekarbonisasi, dukungan sektor industri dan ekonomi sangat diperlukan. Sektor ini menjadi salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca dan harapan untuk penurunan emisi di sektor ini menjadi sangat krusial. Terlebih, sektor industri tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bagaimanapun, di tengah upaya tersebut, kita perlu melihat bagaimana perempuan hadir dalam pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Beberapa riset menunjukkan bahwa aspek inklusivitas dan kehadiran kelompok marginal sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang penting dalam perkembangan dekarbonisasi industri. Saya mungkin akan berdiskusi dengan Bu Ane terlebih dahulu sebagai stakeholder yang sangat dekat kaitannya dengan bagaimana manufacturing di Indonesia berjalan, dalam hal ini industri tekstil dan garmen. Nah Bu, saya ingin tahu dari berbagai inisiatif dekarbonisasi yang dijalankan perusahaan, sebenarnya mana saja yang memberikan dampak signifikan terhadap margin operasional. Kita kerap mendengar bahwa biaya energi di Indonesia tinggi gitu. Apa sebenarnya atau misalnya bahan baku yang ini lebih ramah lingkungan tetapi ternyata lebih mahal. Jadi bagaimana perusahaan industri melihatnya? Mana yang paling signifikan terutama untuk mendukung dekarbonisasi ini? Okay. Terima kasih Mbak Is. Saya mau share sedikit mengenai industri garment atau OEM industri, di mana kami menerima order dari PT Pan Brothers ini menerima order dari global brands dan kita memang manufacture-nya di Indonesia ya. Jadi industri saya adalah industri garment atau pakaian jadi. Perjalanan Pan Brothers untuk menuju dekarbonisasi ini sebenarnya sudah sejak tahun 2013. Banyak orang yang bertanya kepada saya, kok bisa 2013 di mana saat itu Paris 2020 belum ada. Tapi penyebab kita di Pan Brothers itu fokus kepada not only dekarbonisasi ya, a lot of other ESG seperti kayak other environment aspect, social and governance, itu karena kita melihat bahwa sebelum pandemi, industri kita atau boleh tepatnya adalah ekosistem sandang kita ini adalah yang menyebabkan dunia terpolusi kedua. Jadi penyebab dunia polusi itu sebenarnya adalah industri sandang, kedua ya terbesar. Jadi kita melihat bahwa in the future kalau kita melihat industri ini mau sustainable atau sandang kita ini mau sustainable, pemangku kepentingan dalam hal ini of course kita adalah supply chain-nya, perlu benar-benar paham bagaimana kita mengurangi, salah satunya adalah mengurangi emisi, juga mengurangi polusi kita kepada environment, juga kita environment kan luas ya, bisa udara, bisa laut, juga ada hubungannya dengan sampah dan waste dari industri ini, karena ini kita bisa membuat dunia itu jauh lebih ramah lingkungan dengan adanya sandang. Dan kalau ditanya tadi peran perempuan, labor intensive di garment boleh dikata 90% adalah perempuan. Mungkin banyak yang ngomong, ya perempuan tuh yang ngerjain dijahit. Benar itu dulu.
Tapi di industri ini sebenarnya sekarang apalagi sejak Penn Brothers adalah bagian dari Indonesia Business Coalition Women Empowerment, kita adalah foundernya, salah satu foundernya. Itu malah dari operator level yang dulu 90% wanita, 10% malah yang inklusif itu adalah yang eksklusif malahan perempuan ya. Kalau di industri garment, sekarang kita kurang lebih 70-30, 70 perempuan, 30% laki-laki dari 90-10. Tapi di middle level management, dulu sebenarnya perempuan mungkin hanya 10%, laki-laki 90%, sekarang kurang lebih 45-55. Jadi perempuannya adalah 45. Jadi kalau kita ngomong peran perempuan ya. Terus kalau kita ngomong di level BOD level, dari dulu sampai sekarang kita 2:2. Means that is 50% dari dulu. Dan mungkin semua juga tahu ya, perempuan pada saat 50-50 ratio, sebenarnya suara kita sebenarnya malah lebih vokal. Karena perempuan itu state the mind yang ada di otak kita akan selalu sampaikan apa adanya, karena kita melihat bahwa surga kan di telapak kaki ibu ya. Jadi kita harus membuat dunia ini bisa lebih baik. Itu adalah kita rasa adalah sumbangsi dari kita sebagai perempuan. Not to mention bahwa gender equality is very important ya. Kita nggak menganggap bahwa laki-laki is less ya. Di sini ada Mas Jaka sih, jadi kita juga harus ini. Kita melihat bahwa inklusivitas itu bukan dilihat dari gender, tapi juga dari konten, apa yang perempuan bisa share, apa yang laki-laki bisa share untuk menuju dekarbonisasi industri ini. Jadi kalau dilihat bagaimana perjalanan kita, selalu kita melihat, karena sandang ini ya, manufacturing itu very marginal. Nanti footwear juga bisa share ya. Very marginal, marginnya tipis. Tapi tiap kali kita effort, kita selalu menghitung dua hal. Cost of OPEX-nya kita berkurang nggak dengan adanya CAPEX kita. Kalau CAPEX kita ROI, return on investment-nya itu less than 5 years, kita anggap itu cukup baik. Kalau more than 8 years, 8 tahun, itu menurut kita belum dulu. Karena nantinya seiring dengan waktu, teknologi itu akan membuat CAPEX-nya menjadi lebih murah untuk kita bisa melakukan dekarbonisasi. Jadi perjalanannya Penn Brothers waktu itu dari 2013, karena kita for the first time membuat green office yang LED content, jadi benar-benar sangat ramah lingkungan dari energi maupun air maupun dari sisi udara dan sebagainya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa when we make that, it's a statement kepada seluruh stakeholders kita, terutama pekerja kita maupun middle and up management kita maupun shareholders and stakeholders bahwa the ESG matters untuk kita. Ya, jadi itu memang komitmennya Penn Brothers jauh sebelum Paris 2020. So when Paris 2020 happens, sebenarnya kita memang sudah punya roadmap. Dan waktu itu di tahun 2022, SBTi base-nya Penn Brothers untuk carbon emission, kita is the second company di Indonesia setelah Gojek yang di SBTi base, science based. Jadi kita udah buat roadmap-nya bagaimana kita menuju carbon emisi zero di tahun 2045. So that's tapi itu seiring kapan eksekusinya, kita bisa adjust lebih cepat atau lebih lambat seiring dengan teknologi dan regulasi. Oke, sorry ya saya agak berondong, tapi itu kurang lebih yang ada di roadmap-nya kita. Jadi tadi Ibu sempat sampaikan sangat terkait erat dengan pertimbangan bagaimana return of investment-nya juga kan Bu. Nah, sejak 2013 sampai saat ini 2026, 13 tahun berlalu ya Bu, dan targetnya tadi 2045. Boleh mungkin disampaikan apa saja progres yang sudah dicapai oleh Penn Brothers? Salah satunya ya mungkin teman-teman di sini ingat ya, dulu kan mesin jahit itu nggak inverter base. Ya, jadi dinamonya itu mau kita jahit atau enggak tuh nyala terus. Ya, terus udah gitu lampu dulu kan nggak ada LED, adanya yang boros ya dengan terang yang sama.
Jadi kita memang jauh-jauh hari, even sebelum 2013, kita berusaha sekali bahwa kita pakai inverter base untuk seluruh mesin jahit kita, dan untuk penerangan kita pakai yang LED ya, yang LED bukan LED, LED. Nah, yang kemudian adalah solar panel. Ya, solar panel comes later karena kebetulan memang solar panel ini investmentnya mahal kalau kita sendiri. Tapi kebetulan di Indonesia ini banyak sekali company yang supply ke kita on project base, di mana kita perlu cukup bayar dengan subscription base. Jadi itu sangat meringankan dari sisi pendanaan capex. Jadi kita nggak perlu capex base, kita tinggal malah opex, tapi opex-nya malah berkurang daripada kita beli energi dari PLN, itu ada diskon dari mereka kalau ada solar. Jadi perjalanan kita ini ada hubungannya dengan mesin, ada hubungannya dengan penerangan, karena kebetulan Garmen kan kurang lebih itu. Ada hubungannya juga dengan transportasi internal kita. Jadi kita juga sekarang mengevisasikan, ya. Kenapa kita mengevisasikan? Karena di tahun 2025 kita melihat bahwa harga mobil dan kendaraan untuk event pekerja pun tuh sekarang udah jauh lebih, saya ngomong less expensive ya dari sebelumnya dibanding yang bensin. Sehingga memang kita sekarang ini lagi program in the next 3-4 years semua car kita juga berubah jadi EV atau kalaupun masih tetap harus bensin itu hibrid. Karena dulu hibrid kan juga mahal ya. Kalau sekarang kan very good. So in a way ada hubungannya dengan timing karena teknologi ini membuat kita juga memudahkan kita untuk membeli sesuatu dengan harga yang make sense dari hitungan return on investment, tapi juga tools-tools lain di mana B2B yang lain juga memprovide kita dengan kemudahan renewable energy seperti kayak solar. Nah, harapan kita sebenarnya nantinya di kemudian hari baik BUMN yang supply ke kita energi maupun juga regulator lain yang ada hubungannya dengan energi maupun kita ngomong air dan sebagainya lebih ke arah environment, itu semuanya juga bisa menjembatani transformasi kita menuju karbon emisi zero. Ya, karena itu kalau dilakukan secara holistik itu everyone can do it. Mau kecil, sedang, besar bisa. Tapi kalau sendirian ya jadi mahal kan capex-nya. Tapi kalau itu on subscription base itu sebenarnya jauh lebih affordable. Dan semuanya juga mau of course towards green energy. Ibu sebelum saya beralih ke Bu Anis, tadi Ibu sempat singgung bahwa untuk merealisasikannya perlu tahap dan bagaimana teknologi berkembang dan sebagainya. Kalau dari Pan Brothers sendiri, apa sih sebenarnya risiko terbesar dari adopsi dekarbonisasi? Karena tadi asumsinya sektor TPT, tekstil dan produk tekstil ini kan sebagai salah satu biggest penghasil emisi, berarti sudah ada status quo yang sangat pakem gitu untuk bahkan berubah saja butuh proses yang sangat panjang. Bagaimana kalau dari sisi perusahaan Ibu sendiri melihat risiko yang harus dihadapi dengan dekarbonisasi yang diambil? Jadi di kita ini sebenarnya kita sekarang udah sampai ada plan sampai 2045. Ya, jadi plan-nya itu ada 5 years plan, ada 10 years plan, ada 15, ada 20 years plan. Tapi every year kan kita ada action yang kita harus take. Dari actionnya itu kita review dari sisi cost base, teknologi yang available, cost-nya. Terus udah gitu kita lihat juga dari sisi regulasinya. Apakah regulasinya itu sudah cukup oke untuk kita push. Terus juga availability-nya, karena belum tentu teknologinya ada, availability-nya is not there. Kadang-kadang teknologinya sudah ada di negara lain tapi belum masuk ke kita. Jadi dari situ kita melakukan adjustment. Kenapa kita harus melakukan ini? Mungkin semua teman-teman perlu tahu bahwa negara kita ini ada komitmen not only di Paris 2020, tapi kita juga ingin naik tingkat sebagai negara OECD. Ya. Dan kita bagian dari big dream of G7 or G10.
Jadi karena itu banyak hal yang kita perlu berbenah. Ya, one of them is actually ESG. One of them adalah karbon emisi. Dan kalau ngelihat global warming, ya itu nyata ya, global warming is real. Harapannya kita bahwa it's not only formalitas yang kita lakukan, tapi realitas yang kita harus action driven dari masing-masing dari kita, dari individu, secara company, juga terhadap ekosistem. Karena if we can do this together, ya, the reality is dunia akan bisa lebih sustainable. Nah, tadi bisa ditanya risikonya apa? The risk is always there. Tapi not doing it, the risk is bigger. The risk-nya kita extinct sebagai manufacturing. The risk not doing it ya. Cepat atau lambat tuh hitungan cost-nya kapan. Itu ada hubungannya dengan sejauh mana. Mungkin footwear beda dengan garment ya, karena kita memang lebih ringan dalam hal capex-nya. Footwear jauh lebih tinggi. Tapi kan ukurannya itu ada hubungannya dengan ending-nya. If you are not doing it, basically you are extinct as a manufacturing. So not doing it, risikonya malah lebih besar daripada doing it. Tinggal doing it itu kapan, tahun berapa, itu tiap usaha, bukan hanya kami ya di garment atau nanti di footwear, tapi tiap perusahaan harus mengukur kita ini di titik mana and willingness-nya untuk move forward itu seperti apa. But not doing it is actually have a bigger risk for your business daripada doing it. Ya, thank you. Terima kasih banyak Bu Ane insight-nya. Jadi ternyata the risk of not doing it is much bigger than doing it. Saya beralih ke Bu Anis selaku Energy Manager at this Dimension Footwear. Ibu sebagai Energy Manager, sebenarnya peran strategisnya itu bagaimana sih Bu? Dan seberapa signifikan dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam operasional, terutama dari sisi energi yang bagaimanapun salah satu aspek yang penyumbang emisi terbesar misalnya kalau dalam aktivitas manufacturing. Mungkin Ibu bisa membaginya ke kami. Jadi kalau kita bicara terkait dengan peran energi manager gitu ya, sejauh mana secara strategis gitu. Jadi kalau kita dulu mungkin kita kilas balik dulu gitu ya. Mungkin kalau dulu kita melihatnya energi manager ini mungkin lebih ke fungsi teknis gitu ya, bagaimana menghitung cost energi, memonitoring penggunaan energi, melakukan efisiensi energi, kemudian atau melakukan audit dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir gitu tadi Bu Ana sempat menyampaikan bahwa sudah ada dari mulai Paris Agreement bahwa semua orang concern terhadap global warming, terhadap energi itu, sehingga peran si energi manager ini menjadi meningkat nih, bukan hanya secara teknis tapi juga secara strategis gitu. Bagaimana seorang energi manager ini bisa memberikan saran-saran strategis kepada manajemen gitu ya, karena sehari-hari tim energi inilah, energi manager ini yang dealing with fluktuasi harga energi mungkin dengan ketersediaan sumber energi dan lain sebagainya. Jadi dia ini memiliki peran yang besar untuk bisa memberikan informasi yang akurat, mungkin yang lebih aktual, lebih faktual gitu ya kepada manajemen, sehingga tadi Bu Ani juga menyebutkan sehingga strategi-strategi untuk pengurangan karbon, strategi-strategi untuk pengurangan energi, beralih dari energi yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan, itu bisa disusun gitu strateginya. Nah itu menurut saya itu juga ada peran dari si energi manager ini gitu. Tapi kembali lagi perannya mau sejauh apa itu juga kembali lagi kepada individunya gitu ya. Kalau kita ngomongin terkait dengan peran energi manager, apakah si energi manager ini masih hanya tetap berada dalam lingkungan teknis, artinya ngomonginnya masih tetap KWH gitu ya, masih tetap ngomonginnya terkait dengan jumlah penggunaan listrik gitu ya, atau dia sudah mencoba nih memberikan analisa bahwa penggunaan energi ini ada loh dampak bisnisnya, bahwa kalau kita tidak beralih ke energi yang bersih maka bisnisnya tadi tidak akan sustain, bahwa sekarang banyak
apa namanya, mungkin buyer atau mungkin stakeholder yang menginginkan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki target sustainability, memiliki sustainability roadmap gitu ya. Nah, sehingga peran dari si energy manager ini menjadi sangat penting gitu dalam sisi strategis gitu, karena dia sehari-hari dealing with energi, jadi dia juga bisa memberikan informasi secara lebih baik gitu ya kepada manajemen, sehingga manajemen bisa memberikan arahan atau bisa memutuskan nih kebijakannya akan seperti apa gitu, didukung dengan data-data yang diberikan oleh si energy manager gitu sih Mbak. Apakah bisa disimpulkan bahwa sekarang peran audit energi oleh energy manager itu semakin signifikan sekarang, seperti misalnya untuk membuktikan kalau ternyata adopsi EBT EBT lebih berdampak positif ke keuangan perusahaan, atau ketika kita lebih efisien menggunakan teknologi bakal berdampak, memiliki dampak gitu. Apakah sekarang posisinya seperti itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya, Bu? Ya, kalau kita bicara terkait dengan audit energi gitu ya, audit energi ini kan lebih kepada kita mau mencari tahu nih letak kita sekarang seperti apa sih yang kurang-kurang, apa yang masih bolong-bolong gitu ya dari manajemen energi yang ada di perusahaan kita. Nah, kemudian kalau dibilang sekarang perannya jadi lebih kuat gitu ya, mungkin saya rasa memang ya seperti itu, karena dengan tadi Bu Ani juga sempat menyampaikan kalau misalnya kita bicara terkait dengan solar PV itu kan capex-nya lumayan mahal gitu ya Bu, gitu ya, sehingga bagaimana nih bisa meyakinkan bahwa dengan uang yang banyak itu gitu ya, dengan capex yang mahal itu, return of investment-nya itu memang terukur gitu, memang nanti akan ada benefit-benefit lain, bukan hanya mungkin dari sisi finansial gitu ya, tapi juga dari sisi ESG tadi disampaikan, dari sisi target dekarbonisasi gitu ya. Nah, itu bisa berawal dari audit energi seperti itu. Jadi saya rasa sih kalau kita bicara terkait dengan audit energi ini sekarang menjadi hal yang fundamental gitu ya kalau kita mau bicara terkait dengan roadmap dekarbonisasi gitu ya. Sementara kalau kita tidak melakukan audit energi kan kita nggak tahu nih kita sekarang posisinya ada di mana. Apakah memang sistem kita sudah efisien? Apakah memang secara penggunaan energinya, emisinya itu memang kita sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata atau rata-rata gitu. Nah, itu kan kita bisa melakukan analisanya melalui dengan audit energi gitu. Bu, mungkin bisa diceritakan bagaimana praktiknya di perusahaan produsen sepatu gitu. Bagaimana riwayat pemakaian energi, kebijakan efisiensi energinya berpengaruh tidak ke bagaimana global buyer approach atau acquire products dari perusahaan. Mungkin bagaimana implementasinya bisa dibagikan ke teman-teman. Iya, jadi kalau tadi Bu Ana sudah cerita kalau Pan Brothers mulai dari 2013 gitu ya Bu, ya untuk Green Office gitu. Nah, jadi kalau kami sendiri di PT Adis kita memulai untuk melakukan audit energi pertama kali itu di tahun 2018 gitu. Jadi di tahun 2018 itu kita nyadari nih bahwa mungkin dibandingkan dengan industri yang lain di footwear itu mungkin energi tidak memakan porsi yang cukup besar gitu ya, tapi juga tidak bisa diabaikan seperti itu, sehingga kita mau mencoba nih melakukan kalau kita mau melakukan efisiensi kan kita harus tahu dulu ya kita sekarang ini sudah efisien atau belum efisien, yang belum efisien di area mana gitu, sehingga kita melakukan hal tersebut gitu. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan buyer, requirement dari buyer gitu ya, saat dulu mungkin tidak banyak buyer yang menginginkan gitu perusahaan atau produsennya itu memiliki target pengurangan energi ataupun target dekarbonisasi ataupun target pengurangan emisi gitu ya. Tapi kalau kita lihat saat ini
saya rasa kayaknya sepertinya hampir semua gitu ya, hampir semua itu lebih mempunyai preference untuk bekerja sama dengan produsen yang memang memproduksi barangnya itu secara lebih ramah lingkungan seperti itu. Jadi artinya dengan hal tersebut itu jadi ada dari keinginan internal itu ada gitu ya. Kalau dulu kita sudah melakukan di tahun 2018, kita kemudian dari audit energi itu kita melakukan sertifikasi untuk ISO 50001 gitu ya, which mean terkait dengan energy management system gitu. Kemudian ada requirement juga dari buyer mulai tahun 2000 baseline dari kita sudah diminta untuk baseline tahun 2020 gitu. Artinya nyambung nih antara keinginan internal juga ternyata ada respon ataupun ada juga keinginan dari buyer untuk kita melakukan upaya-upaya dekarbonisasi seperti itu. Baik, jadi linear ya Bu, seiring dengan keinginan perusahaan untuk memenuhi kriteria agar bisnis lebih sustain, ada juga desakan dari buyer gitu yang makin banyak meminta syarat-syarat yang memenuhi standar ESG. Mungkin saya akan beralih dulu ke Pak Jaka. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana perusahaan ini masing-masing di sektor produk tekstil, garment, dan pakaian jadi footwear, sepatu, bagaimana mereka mengadopsi sejumlah langkah untuk dekarbonisasi, mengurangi emisi secara perlahan tapi dengan terukur gitu, dengan berbagai pertimbangan operasionalnya. Yang ingin saya tanyakan mungkin dari pendampingan yang dilakukan di lapangan, bagaimana sebenarnya tingkat kesiapan perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik secara khusus di sektor manufacturing maupun secara umum, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar global gitu. Kan dua industri ini orientasi ekspor salah satu terbesar bahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih juga Bu Ana, Bu Anis juga sudah ada di sini. Jadi mungkin dari saya mau melihat dari konteks global dulu, setelah itu akan dibawa kepada konteks Indonesia, bagaimana status Indonesia sekarang. Untuk konteks global, kita bisa melihat industri menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia. Gitu. Ini diikuti juga oleh sektor lain, yaitu sektor transportasi dan juga sektor perumahan. Jadi memang penyumbang emisi skop 1, 2, 3 itu salah satunya adalah industri. Dan juga dari industri sendiri sekitar lebih dari setengah pengguna emisi di industri itu dihasilkan oleh energi. Pengguna energi dalam sektor 1 skop 1 atau skop 3 ya. Dari industri tersebut. Dan juga sisanya berasal dari proses industri atau mungkin yang kita sering sebut sebagai IPPU. Industrial Production and Product Use. Misalnya dalam sektor semen itu ada proses industri yang memang menghasilkan karbon seperti itu. Tapi itu jumlahnya mungkin cuma setengah dari pada jumlah emisi yang dihasilkan dari energi. Jadi memang dekarbonisasi industri dari penggunaan energi efisiensi terbarukan menjadi salah satu langkah yang cukup berdampak lah nanti di pengurangan karbon. Dan juga ini ada tekanan global untuk mengurangi emisi. Kita bisa lihat di target global itu di 2060 untuk net zero. Setelah itu untuk tekanan dari rantai pasok global, ini bisa dilihat juga untuk perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai orientasi ekspor. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Indonesia mencari supply chain. Nanti mungkin dari tim Prambors dan juga Aris Dimension juga mempunyai klien yang memang punya orientasi ekspor dan mereka mengisyaratkan untuk compliance dari sisi penggunaan energi dan juga emisi karbonnya karena itu berdampak ke total emisi dari produk yang mereka hasilkan ke customer. Dan kita lihat juga ada tekanan dari buyer, maksudnya dari green consumerism. Jadi konsumer di dunia sekarang udah mulai tergerak untuk menggunakan produk-produk lebih green. Ini mungkin nggak cuma dari sektor emisi saja, mungkin untuk sustainability seperti plastik yang dari bio, dari singkong dan lain itu mulai populer juga ya. Dan juga mungkin untuk beberapa tempat makan itu udah mulai pakai daun gitu. Kita ada beberapa aksi-aksi yang memang sudah mulai populer akhir-akhir ini. Setelah itu kebijakan global yang mungkin Uni Eropa sekarang sedang laksanakan yaitu CBAM, tapi tidak semua
sektor terkena sebab ini. Jadi untuk sektor yang menghasilkan produk seperti aluminium, semen, besi baja, setelah itu hidrogen dan elektrisiti, tapi itu mungkin nggak terlalu relevan untuk Indonesia. Jadi untuk aspek ini dari Uni Eropa memang mereka mengisyaratkan barang-barang yang diimpor dari luar Eropa untuk mengikuti compliance itu, seperti itu. Dan tentunya untuk net zero 2060 ini ya mungkin bisa kita sebut, kalau misalnya kita sebuahnya jargon saja, itu ya boleh-boleh saja, tapi jika tidak ada aksi yang bisa mewujudkan itu ya sebenarnya nggak ada gunanya juga kita punya target net zero 2060. Karena ini juga melihat dari faktor suhu global yang makin naik. Jika kita mencapai 1,5, jadi kemarin sudah naik 1,5 juga dari Presiden US sempat mengatakan kalau tidak salah boiling earth atau apa gitu, aku lupa waktu itu jargonnya seperti apa. Jadi kita rasakan juga sekarang mungkin di Indonesia El Nino ya, yang akhir-akhir ini mulai panas seperti itu, dan siklusnya dibandingkan berapa tahun sebelumnya itu tidak separah ini gitu. Ya jadi memang ini tekanan global dan juga aspek yang perlu kita perhatikan bersama. Ini kita lihat untuk dekarbonisasi industri, ada beberapa hal yang dari private sector, karena yang menjalankan dekarbonisasi industri adalah private sector, dari pemerintah, dari kerjasama internasional, badan-badan internasional, itu kurang lebih kami memberikan guideline saja, memberikan hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu jadikan untuk sektor swasta untuk menjalankan dekarbonisasi tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa aspek untuk dekarbonisasi industri. Yang pertama itu aspek eksternal. Yang pertama itu kita bisa melihat mengurangi dampak perubahan iklim, mendukung target yang ditentukan oleh nasional, karena ada target NDC nanti di masing-masing negara. Di Indonesia juga punya target, di negara-negara juga punya target, dan juga nantinya bisa mendorong inovasi teknologi karena semakin banyak demand, ekosistemnya semakin terbangun, dan nantinya inovasi-inovasi teknologi rendah karbon akan semakin beragam seperti itu. Dan kita lihat juga dengan semakin banyak demand di solar panel misalnya, semakin lama semakin inovatif, efisiensi semakin tinggi, dengan economy of scale semakin besar, maka harganya akan turun. Dan ini akan semakin menarik nanti untuk diimplementasikan di sektor swasta. Dan yang kedua itu untuk aspek internal sendiri, yang kita bisa lihat efisiensi dan pengurangan biaya. Jadi dari penggunaan solar PV, dari penggunaan mobil listrik misalnya, dari penggunaan energi efisiensi, itu tentunya bisa mengurangi biaya karena penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Dan kita lihat juga dari sekarang perang terjadi, harga bahan bakar fosil naik, tidak cuma minyak tapi juga gas, LNG, LPG dan lain-lain itu naik semua. Jadi untuk penggunaan energi hijau yang perusahaan sebenarnya sudah punya PV dual itu beruntung sebenarnya. Jadi untuk pengurangan energi itu cukup signifikan gitu. Jadi salah satu aspek yang sekarang mulai terasa dampaknya seperti itu. Terus yang kedua, menarik investasi pembiayaan hijau, karena sekarang investor sudah punya Green Investment Guideline juga, mereka ingin ada portofolio hijau, dan untuk beberapa produk mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama SLL atau Sustainability Linked Loan. Jadi adalah skema pembiayaan dari bank yang mengisyaratkan penurunan emisi berdasarkan dari long term dari hutang tersebut. Ketika perusahaan tersebut sudah mencapai penurunan emisi sekian, akan ada penurunan bunganya. Jadi ada benefit juga dari sisi perusahaannya. Setelah itu meningkatkan daya saing perusahaan. Di sini melihat dari tekanan global juga dan juga permintaan dari global brands. Jadi industri-industri tekstil, footwear sebenarnya ketika tidak punya daya saing dan juga di mata klien utama, sebenarnya mereka bisa mencari supplier yang lain seperti itu. Karena untuk sektor garment dan juga mungkin footwear juga di Indonesia sebenarnya banyak. Untuk sektor-sektor ini merupakan satu sektor yang padat karya juga di Indonesia. Jika tidak punya daya saing, maka dari supplier pun mungkin dari global brand tersebut mungkin tidak akan mengambil barang atau mungkin mengambil pasokan dari supply chain tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi risiko kebijakan dan regulasi. Di sini ada beberapa hal sih, karena di Indonesia mungkin belum seketat di luar negeri, karena di luar negeri misalnya dari Uni Eropa ada CBAM tadi yang disebutkan, yang 2020 ini sudah diimplementasikan,
jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengantisipasi terlebih dahulu, itu mereka ketika transformasi akan kewalahan juga karena untuk investasi dan lainnya cukup besar gitu. Jadi dilaksanakan secara gradual dari Brand Brothers sudah dari 2013 sudah mulai dari awal, itu langkahnya cukup visioner sih menurut saya. Karena Indonesia di zaman itu belum ada yang benar-benar aware dan juga sebelum Paris Agreement ya. Jadi salah satu dari sedikit perusahaan yang memang aware dengan green transformation seperti ini. Nah ini menjawab pertanyaan tadi dari moderator. Jadi bagaimana kesiapan industri nasional? Jadi kalau melihat dari aspek yang lebih besar, untuk industri nasional Indonesia itu kira-kira masih di awal transisi. Kita belum fully transform, kita juga tidak 0-0 banget lah gitu. Jadi mungkin dari 1 sampai 10 bisa kita katakan antara 3 atau sampai 4. Jadi awal-awal transisi di kesiapan industri nasional untuk dekarbonisasi. Dan untuk target pemerintah sendiri untuk industri itu di 2050 untuk net zero. 10 tahun lebih cepat daripada net zero dari target nasional juga global. Jadi memang ambisi dari Kementerian Perindustrian ini memang cukup ambisius untuk, dan yang kemarin sempat dipublikasikan juga yaitu peta jalan dekarbonisasi dari Kementerian Perindustrian, ada 9 subsektor yang sudah dipublish. Jadi ada bagaimana melakukan dekarbonisasi industri dan juga teknologi bisa diimplementasikan sampai tahun-tahun tertentu seperti itu. Dan kita bisa lihat untuk teknologi sebenarnya sudah tersedia banyak di pasar seperti itu. PV, energi efisiensi, dan lain-lain. Akan tapi implementasi teknologi tersebut masih terbatas di Indonesia. Jadi yang bisa dilihat mungkin karena yang pertama itu awareness-nya masih kurang. Dan yang kedua itu driven untuk market, untuk industri-industri yang menyasar pasar domestik, itu mungkin karena pressure-nya masih belum tinggi, jadi masih belum banyak yang transform ke arah teknologi-teknologi rendah karbon seperti itu. Yang kedua, finansial, skema produk keuangan hijau dan mekanisme bisnis ESCO sebenarnya sudah tersedia, tapi implementasi masih minim karena memang kita perlu melihat dari sisi ekosistem dan juga contoh nyata yang sudah ada terjadi di industri Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan lain merasa, oh ternyata perusahaan-perusahaan ini sudah mengimplementasi nih, jadi mereka merasa lebih aman ketika mengimplementasikan teknologi-teknologi baru tersebut. Terus untuk sumber daya manusia, untuk ahli-ahli di bidang manajemen karbon, energi, ahli ESG, NLV dan atau MNV ini masih terbatas. Demand sudah ada dan juga dari SDM ini memang agak tricky karena ini berbeda dengan sektor digital. Karena kita melihat untuk aspek seperti manajemen karbon, energi dan lain-lain itu tidak hanya cukup untuk mungkin 6 bulan training untuk coding seperti yang sektor digital, tapi ini perlu pemahaman yang lebih dalam bagaimana misalnya sistem energi itu bekerja. Untuk mengerti bagaimana sistem energi itu bekerja, tentunya harus mengerti bagaimana konsep fisika, konsep matematika, dan lain-lain. Jadi ini stepnya cukup panjang untuk sumber daya manusia yang memang akan menjadi ahli di sektor hijau tersebut. Setelah itu untuk compliance perusahaan, dari berapa perusahaan juga belum semua yang melihat ESG itu sebagai bagian dari IT bisnis. Sebenarnya itu bukan hanya compliance, karena banyak juga yang melihat karena tata kelola perusahaan ESG, reporting gitu kan. Jadi pikirannya mungkin hanya ke reporting saja, tapi tidak melihat bagaimana transformasional dalam perusahaan tersebut yang bisa mendukung ESG tersebut seperti itu. Dan terakhir mungkin lihat dari Bu Anis, implementasi audit energi masih belum banyak di Indonesia. Di sini dari Kementerian SDM sebenarnya sudah mengecilkan jaring ya, yang terakhir dari 6.000 TOI untuk melakukan audit sekarang jadi 4.000 gitu. Jadi semakin banyak perusahaan yang terjaring yang disyaratkan untuk melakukan audit minimal sekali dalam 3 tahun. Akan tapi ini masih dikejar juga dengan pemerintah, dan kami dari development partner kerjasama pembangunan ya dari luar negeri juga mau membantu Indonesia bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini sampai sektor swasta mau mengimplementasikan topik-topik seperti audit energi dan lain-lain. Karena cukup banyak juga target-target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, akan tetapi perlu dukungan juga dari mungkin internasional dan juga beberapa mitra lainnya bisa mendukung. Seperti itu kira-kira. Di sini disampaikan beberapa aspek untuk mengukur bagaimana kesiapan industri. Sebenarnya hambatan sistemik terbesar tuh apa di antara poin-poin ini, atau ternyata ada poin lain yang lebih berpengaruh terhadap jalannya ke depan?
Ya, mungkin kalau kita lihat untuk beberapa sektor ya, mungkin sektor yang heavy industries, tipikal utilities atau tipikal equipment-nya itu adalah equipment yang memang life cycle-nya itu panjang. Jadi ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu, dan mereka investasi besar di awal. Ketika mau berganti ke teknologi yang lebih hijau, mungkin kalau sektor besi baja sekarang sudah ada electric furnace, jadi pakai listrik full. Ada beberapa perusahaan juga di Indonesia yang memang sudah memakai itu, akan tapi diimplementasinya belum banyak, dan ketergantungan dengan teknologi berbasis fosil yang mempunyai siklus aset yang panjang ini merupakan salah satu pertimbangan juga dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia seperti itu. Karena ya dilihat juga memang cukup challenging ya ketika mengganti alat dengan investasi yang cukup besar. Setelah itu yang nomor 2, struktur biaya yang belum mendorong dekarbonisasi. Dan yang kita lihat di Indonesia harga listrik masih disubsidi, harga listrik masih murah seperti itu. Terus untuk insentif ekonomi yang masih belum kuat, yang kita lihat juga mungkin untuk pasar karbon untuk industri masih belum established. Untuk power itu sudah established, tapi untuk sektor industri masih belum. Jadi dari pemerintah sih diharapkan nanti akan ada pasar karbon yang nanti terbuka untuk industri untuk melakukan perdagangan karbon seperti itu. Itu yang aspek kedua. Terus yang ketiga, tekanan dekarbonisasi di pasar domestik yang masih kurang, karena sekarang untuk dekarbonisasi mayoritas didorong oleh perusahaan-perusahaan yang punya target ekspor gitu. Jadi untuk pasar domestik tekanannya masih kurang seperti itu, sehingga perusahaan-perusahaan yang memang mengincar pasar domestik tidak menemukan drive untuk melakukan dekarbonisasi. Selanjutnya itu keterbatasan ekosistem pembiayaan hijau. Sekarang untuk green finance masih niche, dengan banyak perbankan itu masih konservatif dengan teknologi baru. Ini memang agak tricky karena untuk menjelaskan hal teknis kepada orang keuangan ini agak tricky sebenarnya. Jadi bagaimana teknologi, ternyata nggak terlalu berisiko kok, ternyata, tapi dari bank itu kan juga butuh implementasi nyata, pilot project yang sudah ada, dan itu pun tidak hanya dilihat dalam rentang jangka pendek. Biasanya mereka lihat dalam rentang jangka panjang, misalnya 10 tahun, mungkin dari PV yang sebelumnya yang implementasi sudah cukup lama ya, karena PV itu sebenarnya dari tahun 80-an itu sudah ada. Akan tetapi masuk ke pasar itu mungkin maraknya baru 2015 mungkin ya, 2020 itu mulai masuk lah seperti itu. Dan yang sektor-sektor perbankan, developer itu kan maraknya juga baru akhir-akhir ini seperti itu. Jadi memang cukup panjang untuk dari sisi development-nya, untuk ekosistem pembiayaan hijau, untuk melihat bahwa teknologi rendah karbon itu dan teknologi baru itu ternyata nggak terlalu berisiko kok dan bisa bantu dari sisi pengurangan karbon. Terus yang berikutnya, kapabilitas SDM belum merata. Mungkin salah satu yang bisa saya sorot yaitu pendidikan seperti vokasi yang belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan industri rendah karbon. Di sini kami di Jaizat juga mendukung di salah satu program kami untuk mendukung vokasi juga, untuk tenaga-tenaga vokasi bisa melihat soal green jobs. Jadi kurikulumnya kita develop dan lain-lain. Kita dukung melakukan salah satu program kita. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan yang belum sepenuhnya transformatif. Ini saya state juga, mungkin tadi bahas sebelumnya. Di sini masih didominasi sebagai compliance saja, tapi bukan transformatif nyata seperti itu. Mungkin itu sedikit hambatan yang bisa saya share. Cukup banyak sebenarnya. Dengan melihat hambatan dan state of bagaimana kondisi industri sekarang, sebenarnya langkah kolaboratif apa sih Pak Jaka yang mungkin bisa hadir gitu sebagai solusi mungkin untuk jangka pendek? Apakah perlu ada dorongan dari sisi regulasi, supply demand-nya harus sejalan juga, seperti apa? Karena tadi kalau di pasar yang orientasinya pasar domestik, konsumen kita belum ada desakan ke arah produk rendah karbon misalnya. Ya, yang pasti mungkin ini agak formal ya, ketika di banyak forum pasti orang ngomongin model pentahelix. Itu adalah pemerintah, terus swasta, media juga dari bisnis Indonesia juga sangat baik sih untuk bisa menerima kami juga menjadi memberikan sharing dan juga memberikan pengetahuan kepada audiens. Setelah itu akademisi dan CSO di sini kita melihat kolaborasi ini memang sangat penting. Sebenarnya tidak hanya di sektor dekarbonisasi industri, tapi di banyak sektor juga. Di banyak aspek juga kita perlu kombinasi antara pemangku kebijakan seperti itu.
Setelah itu yang kedua yaitu model PPP atau Public Private Partnership, di mana ini kerjasama keuangan biasanya tipikal antara kerjasama antara sektor swasta dan juga pemerintah. Karena pemerintah sendiri punya keterbatasan dalam anggaran untuk investasi yang mungkin skala besar dan lain-lain, itu butuh juga bantuan dari sektor swasta. Jadi untuk mungkin untuk solar PV yang skala besar itu biasanya skema PPP, biasanya pemerintah melalui PLN dan juga kolaborasi dengan pihak swasta. Kalau melihat di Cirata itu kolaborasi dengan Masdar dari Abu Dhabi, dari Emirat Arab, seperti itu. Ini sebenarnya nggak hanya di sektor, sebenarnya banyak sektor juga model PPP ini cukup efektif untuk melanjutkan pembangunan seperti itu. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga pembantuan pembangunan. Jadi mungkin di sini kita bisa menyorot untuk pembiayaan global seperti Bank Pembangunan dan juga lembaga-lembaga yang bisa membantu secara asistensi teknis seperti kalau Jerman mungkin GIZ, terus ada kalau Amerika dulu sama USA dan lain-lain, itu kami biasanya membantu untuk mendukung asistensi teknis dari pemerintah Indonesia dan juga sektor swasta yang ada di Indonesia untuk bisa melanjutkan nanti dari kolaborasi ini. Diharapkan nanti ada transfer pengetahuan dari negara yang di luar dan juga di Indonesia, bagaimana praktik yang ada di global bisa dicoba di Indonesia, karena nggak semuanya akan works dan nggak semuanya doesn't work gitu. Kita perlu melihat juga ada beberapa topik yang tentunya bisa dicoba menjadikan kolaborasi antar pemerintah, seperti itu. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih para panelis untuk insight dan pandangan yang sangat konstruktif dan inspiratif terkait isu ini. Dari saya pertanyaannya hanya itu saja, dan kita sampai di fase momen ketika Anda sekalian saya persilakan untuk memberi pernyataan penutup bagaimana secara keseluruhan melihat dekarbonisasi di industri, termasuk bagaimana perempuan bisa take part on the actions, dan apa mungkin harapannya ke depan bagi sektor industri Indonesia agar lebih egaliter, lebih mengafirmasi kebutuhan setiap gender, dan terutama lebih penting lagi memastikan operasional yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Saya persilakan Bu Anis mungkin pertama, lalu Pak Jaka dan Bu Anis. Saya shift. Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan dekarbonisasi, kemudian peran perempuan apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan dekarbonisasi ini, kalau dari saya mungkin closing-nya adalah kita mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena tadi kita bicara dekarbonisasi ini tidak memandang gender, mau perempuan mau laki-laki, kita sebagai individu gitu ya, kita sebagai individu, karena kalau kita ngomong terkait dengan global warming, maka dampaknya tidak berbeda nih antara ke laki-laki ataupun ke perempuan gitu ya. Jadi sama-sama semuanya tetap merasakan akibatnya dari si global warming tersebut. Jadi kalau dari saya sih mungkin pesannya adalah kita bisa mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita sebagai individu kita bisa lakukan gitu ya. Langkah-langkah dekarbonisasi mungkin teman-teman semuanya juga mungkin sudah banyak membaca di media massa maupun di media sosial gitu ya, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan gitu ya, dari mulai yang terkecil menggunakan transportasi umum dan lain sebagainya gitu ya, itu kan bisa kita lakukan dalam langkah-langkah dekarbonisasi gitu. Jadi dekarbonisasi ini kalau menurut saya jangan langsung ngomongnya adalah yang teknologi tinggi atau rumit gitu ya, sehingga orang menjadi kayaknya bukan bagian saya untuk melakukan itu gitu. Tapi ada banyak hal-hal kecil yang juga itu berdampak terhadap pengurangan emisi, dan itu bisa dilakukan oleh semuanya, tidak hanya perempuan, laki-laki, tapi semua individu itu bisa melakukan upaya-upaya dekarbonisasi gitu. Jadi pesannya sih kalau dari saya adalah ayo kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, dari yang langkah yang kecil. Dan untuk perempuan, karena tadi kita mau merayakan Hari Kartini juga gitu ya, jadi ayo coba dimunculkan gitu ide-idenya gitu ya, kemudian jangan merasa
ini adalah pekerjaan laki-laki, ini adalah pekerjaan orang ahli saja, saya nggak ngerti, saya cukup begini saja, nggak gitu. Jadi perempuan juga harus berani take part gitu ya dalam langkah-langkah dekarbonisasi, mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari pekerjaan, dari perusahaan gitu ya. Nah itu saya rasa langkah-langkah dari mulai yang kecil itu akan menjadi habit, sehingga dekarbonisasi di Indonesia tadi yang disampaikan net zero 2060 itu bisa terlaksana. Seperti itu. Terima kasih. Pak Jaka. Sedikit statement dari saya, mungkin nggak sepanjang Bu Anis juga. Karena memang langkahnya langkah kolaboratif ya, kita perlu melihat dari berbagai sisi juga. Tadi bagus dari Bu Anis, dari langkah kecil yang bisa kita lakukan. Tapi untuk dari sisi kolektif, dari sisi high level view-nya sendiri, kolaborasi lintas pihak itu sangat dibutuhkan. Dan di sini mungkin peran dari banyak aspek, dari banyak stakeholders termasuk media, BIS Indonesia cukup baik bisa mengundang kita di sini untuk memberikan sedikit paparan terkait dekarbonisasi industri. Ini cukup baik karena kita juga perlu menyebarkan semangat ini kepada banyak pihak, seperti itu. Champion leaders, terus change maker yang bisa menginfluence orang lain untuk melakukan tindakan, itu salah satu hal yang sangat penting dilakukan. Media memainkan peran penting di sini menurut saya. Dan langkah kolaborasi ini nantinya bisa menginfluence dari level bottom up, karena mungkin kita bisa lihat narasi sekarang untuk dekarbonisasi ini top down semua, dari Paris Agreement, NDC, regulasi, target, PP, permen dan lain-lain, terus dari compliance perusahaan dan lain-lain, itu top down semua. Tapi dari sisi bottom up-nya kita perlu naikkan juga, karena ini perlu peran dari leaders, change makers dan lain-lain, dan juga peran media untuk menyebarkan semangat ini kepada kita semua, seperti itu. Dan ini bukan hal yang impossible, ini possible dilakukan. Kita semua sangat positif kalau bisa dekarbonisasi industri di sini memang bisa dilaksanakan secara top down dan juga bottom up, karena yang terkena impact-nya tadi Bu Anis sampaikan tidak hanya satu pihaknya tapi semuanya kena gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Bu Ani. Kalau dari saya, jadi menyambung ya, saya addition aja. Harapan saya adalah Indonesia itu melihat dekarbonisasi industri sebagai sesuatu yang holistik. Kenapa saya ngomong holistik? Karena yang pertama adalah semua tahu roadmap-nya Indonesia ingin menjadi OECD countries. Semua tahu bahwa pasar kita global memerlukan, global itu terutama advanced country ya, itu memerlukan dekarbonisasi ini. Kalau enggak, percuma kita mempunyai free trade agreement dengan berbagai negara, kalau negara tujuan itu nanti kenanya carbon tax, karena itu akan jauh lebih masif daripada import duty itu sendiri. Itu satu. Nah, harapan saya terhadap perempuan Indonesia adalah yuk kita kembali ke value-nya kita sebagai orang Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong itu maknanya sangat-sangat dalam. Bahwa kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidur sama telentangnya. Jadi when we give the idea together, let's hear it together. It's holistic ya, saling. Nah, gotong royong ini tentu saja bukan hanya di level swasta. Tadi pentahelix sudah disampaikan, perempuan, media, pemerintah, media, dunia usaha, pekerja. Karena sekali lagi seperti yang sudah disampaikan Bu Anis, ini adalah transformasi mindset. So the peran perempuan ada let's gather, kita sebagai ibu-ibu di level rumah tangga, kita adalah role model anak-anak kita. Kalau kita bisa bergotong royong dengan bapaknya untuk membuat dekarbonisasi di rumah kita dan di community kita, tentunya industri yang supply kepada kita sebagai konsumen juga akan willing untuk transformatif. Karena sebenarnya ujung-ujungnya konsumen industri ini kan adalah kita. Kalau kita menolak no terhadap barang-barang yang kita makan, yang kita pakai,
itu tidak memiliki karbon emisi zero, ya otomatis semua orang kan mau menjadi mau melakukan dekarbonisasi. So it comes from us, to us and for us. And that's the reason why we, the women, need to protect the earth, bergotong royong bersama laki-laki. It's called gender equal. Yin and yang, ya kan? Oke, kira-kira itu. Kita harus lihatnya holistik. Thank you. Terima kasih banyak Bu Ana, Bu Anis, dan Pak Jaka. Proses dekarbonisasi, langkah menuju penurunan emisi di sektor industri adalah jalan panjang yang sudah mulai dilakukan oleh pelaku industri di Indonesia. Jalannya tidak mudah, banyak tantangan dari sisi regulasi, pembiayaan, dan keberterimaan terutama menjadi segelintir permasalahan yang dihadapi. Namun, hal ini tidak lantas menutup solusi untuk hadir. Kita mendengar bagaimana kolaborasi, kerja bersama diperlukan, bagaimana pemerintah, investor, pelaku usaha, bahkan dari sisi konsumen dapat ikut berperan aktif mendorong industri, aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi, lebih ramah lingkungan. Dan mungkin akhir dari saya, big action requires collaboration, collective actions, and a hope for a better future. Demikian dari saya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dan bagaimana Ibu dan Bapak berbagi pengalaman dan perspektif kepada kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.